Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sampai saat ini masih sering mengenang kamu. Dia rindu bercengkrama, apa sih namanya kalau bercengkrama tuh? Ya, ngobrol. Tapi lelucon. Nah, itulah pokoknya dia rindu lelucon kecil di antara kalian. Jadi kalau aku rasa mungkin kamu dengan dia ini dulu sering kayak cerita-cerita lelucon gitu ya. Nah, dia kangen dengan itu. Ya, mungkin kamu memang orang yang humoris, dia juga orang yang humoris gitu. Jadi bisa mengimbangi. Nah, dia kangen banget dengan lelucon kecil yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Oke. Karena saat ini kalau aku lihat ada seseorang yang tiba-tiba berubah atau situasinya yang tiba-tiba berubah sehingga membuat dia kaget. Loh, kenapa sekarang seperti ini? Kayaknya kemarin baik-baik aja tuh, kok sekarang malah cuek ya? Sekarang kayaknya masa bodoh ya, kayak gitu. Sekarang dingin ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini ada seseorang yang memang belum terbuka atau belum jujur tentang sesuatu sehingga mungkin kamu kecewa, mungkin kamu yang berubah ya, sikapmu berubah. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kaget, kok kamu begitu. Nah, dia kalau aku lihat mungkin dia yang sebenarnya itu belum jujur, belum terbuka sama kamu. Tapi aku lihat di sini ada keinginan dia untuk terbuka dan jujur sama kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, dia sering sekali kepikiran kamu, dia sering bernostalgia tentang kamu, dia sering ingat-ingat kamu, bahkan memori-memori yang dulu pernah kalian buat ya, termasuk itu lelucon ya, ngobrol nyantai, ngobrol asik sambil bercanda ya. Ribet aku ngomongnya, lelucon bercanda ya, bercanda di antara kalian itu. Dia selalu inget itu loh, aku lihat di sini. Bahkan aku lihat di sini dia pengen banget menghubungi kamu, pengen pengen telepon, pengen chat ya, chat namanya ya, mengirim pesan ke kamu, ingin mengatakan bahwa aku cinta kamu, kayak gitu loh. Dia ingin menunjukkan bahwa dia cinta sama kamu, karena kalau aku lihat saat ini dia kepikiran kamu terus, dia selalu keinget kamu terus, dia selalu pengen tahu keadaan kamu, kabar kamu bagaimana. Dan kalau aku lihat juga di sini kan kalian twin flame nih. Jadi apa yang kamu rasakan dia merasakannya. Sebaliknya pun seperti itu. Karena di sini ada ikatan batin ya, ada cerminan twin flame. Terus itu juga ada balancing di sini ya. Kalau aku lihat memang mungkin keadaan kalian sama-sama belum balance. Mungkin kamu di atas dia, ya dia di bawah kamu, atau mungkin secara karir atau secara keuangan kamu di atas dia atau bagaimana. Sehingga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk membuat dirinya stabil dengan kamu atau sebanding dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin sekali bersatu lagi dengan kamu, dia ingin union lagi ya. Bahkan aku lihat di sini dia ingin adanya komitmen dengan kamu, atau menjelaskan hubungan kalian ini sebenarnya apa sih gitu ya. Pacaran kah, HTS kah, atau apa gitu ya. Nah, tapi di sini aku lihat dia pengen menunjukkan bahwa aku pengen ada komitmen sama kamu, kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat memang saat ini dia merasa kayak terbelenggu, terpenjara dalam hubungan ini. Dia belum bisa untuk melepas kamu ataupun menyelesaikan masalah di antara kalian ya. Jadi saat ini dia kayak merasa kayak terbelenggu, apa sih namanya, terpenjara, terikat, apa sih bahasanya, yang kayak gitulah ya. Intinya dia belum bisa untuk benar-benar melepas kamu atau bahkan menyelesaikan masalah di antara kalian. Dan kalau aku lihat juga kan di sini ada Page of Swords, di mana mungkin selama kalian menjalani hubungan banyak sekali konflik-konflik yang telah terjadi di antara kalian, banyak sekali kesalahpahaman juga di antara kalian di sini kan. Bahkan gara-gara masalah kecil aja heboh banget jadinya, akhirnya saling menuduh atau saling menyalahkan. Di sini aku lihat bahkan ketika sudah bertengkar karena suatu masalah kayak gitu, kalian akhirnya udah saling menarik diri, saling tiba-tiba menghilang kayak gitu ya, tanpa ada kabar. Bahkan
jadinya hubungan nggak jelas nih, ini sebenarnya masih dalam suatu hubungan atau enggak, atau ini hanya ya kita butuh waktu aja sendiri-sendiri untuk saling menarik diri atau bagaimana gitu, nggak tahu. Jadi kalau aku lihat memang butuh waktu yang lama setiap kalian ingin bisa kembali lagi bersama atau berinteraksi lagi gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kayak ya nggak jelas lah hubungan ini gitu. Tapi ada ikatan yang kuat memang di sini ya. Bahkan ada kepercayaan yang sangat kuat sehingga inilah yang mungkin membuat hubungan ini tuh kacau. Gimana? Karena di sini ada twin flame, terus juga di sini ada the high priestess. Berarti kan ada ikatan yang kuat di antara kalian. Jadi gini, misalkan dia melakukan sesuatu hal di belakang kamu tanpa memberitahu kamu, ya namanya di belakang kamu ya. Intinya dia melakukan suatu hal di belakang kamu dan padahal di sini dia nggak mau kamu tahu dan dia juga nggak ngasih tahu kamu gitu ya. Tapi herannya tanpa dia berbicara apa yang sedang dia lakukan, kamu tahu gitu, sehingga kayak terlihatnya kayak kamu memantau dia atau kamu mencurigai dia, kamu nggak percaya sama dia itu. Ya, karena memang ada ikatan yang begitu kuat di antara kamu dengan dia. Bahkan tanpa dia bicara, tanpa dia ngomong apa yang sedang terjadi, kamu tahu. Kayak misalkan dia melakukan apa, dia deket sama orang gitu ya. Kamu langsung ada firasat, oh nih orang kayaknya ada main nih di luar sana. Nah, kamu mulai tuh curiga. Akhirnya di sini ada nih page of sword lagi. Ya, akhirnya ada pertengkaran, kesalahpahaman seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat memang ada masalah tentang kepercayaan ya di sini. Terus itu juga aku lihat sih mungkin selama ini kalian kesulitan ya dalam menjaga komunikasi, terutama di sini kalau aku lihat memang ada entah ini kamu atau dia yang ngomong tuh suka kasar atau suka menyakiti, sehingga aku lihat di sini dia kalau misalkan mau datang lagi ke kamu atau mau mengambil suatu keputusan ke arah kamu, itu benar-benar difikirkan lagi karena dia tahu mungkin selama ini tuh kalau kamu ngomong tuh agak nyelekit gitu ya, entah kamu sadar atau enggak sadar gitu ya, tapi sejujurnya dia sering sakit hati dengan omongan kamu gitu ya. Mungkin ya nggak tahu deh kamu sadar atau enggak, tapi dia merasa bahwa ya kalau ngomong tuh agak kasar gitu ya. Atau mungkin memang orangnya itu orang lemah lembut gitu loh ya, orang yang lemah lembut gitu, jadi perasa banget, sensitif banget, nah bisa dibilang gitu, orangnya sensitif banget. Nah, untuk saat ini kalau aku lihat memang dia sedang memikirkan kembali keputusan yang harus dia buat atas dua pilihan ya, apakah dia harus mempertahankan kamu atau enggak. Cuman di sini aku lihat dia sebenarnya nggak mau juga menjalin hubungan dengan orang baru karena dia harus memulai semuanya dari nol. Tapi di sini hubungannya ya kayak gini, kenapa akhir-akhir ini atau selama ini tuh banyak sekali kesalahpahaman, terus itu juga banyak sekali konflik, hubungan ini sudah mulai nggak enak. Sebenarnya dia tuh pengen banget membuat hubungan ini bahagia, dia pengen banget memulai ulang dengan kamu ya, memulai kembali hubungan ini dari awal kayak gitu ya. Kenapa dia nggak mau menjalani hubungan dari awal dengan orang baru dari awal? Ya karena dia harus memulai dari nol. Tapi kalau misalkan dia harus mengulang kembali dari awal dengan kamu, paling nggak dia udah tahu sifat kamu seperti apa, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa ya. Jadi dia tinggal merubah aja apa yang tidak disuka dan apa yang perlu diperbaiki kayak gitu loh. Dan aku lihat memang hubungan ini sudah terjalin begitu lama ya, bahkan ada yang bertahun-tahun kalau aku lihat di sini. Nah, jadi ya gimana nggak tahu gitu kan, paling nggak tahulah karakter atau sifat masing-masing kayak gitu kan. Nah, jadi kalau aku lihat memang sebenarnya bukan patokan dari berapa lama kalian menjalin hubungan, tapi di sini aku lihat memang dia tidak mau aja menjalin hubungan dengan orang baru, karena kalau orang baru dia harus memulainya dari nol lagi. Dia harus menyesuaikan, dari kenalan, dia harus memahami karakternya, harus ya pokoknya mengulang dari awal. Kalau sama kamu kan enggak gitu. Jadi kalau aku lihat juga dia lebih selektif ya, memikirkan lagi sebenarnya nih hati maunya sama siapa sih, yang membuat dia bahagia itu sama siapa sih, seperti itu. Dan kali ini aku lihat dia tidak mau lagi mengkompromikan hubungan kalian. Pokoknya niat dia adalah ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin menghilangkan lebih banyak rasa sakit yang ada di hubungan ini ya, entah itu siapa yang pernah membuat rasa sakit ini, tapi dia ingin mencoba untuk menghilangkan lebih banyak rasa sakit dari hubungan ini, entah itu kekecewaan, pengkhianatan atau apapun itu ya.
Terus itu juga aku lihat memang dia saat ini harus fokus dulu pada hal-hal yang lebih penting, yang ini juga nantinya kedepannya ada hubungannya dengan relationship kalian, kayak misalkan karir, keuangan, mentalnya, emosionalnya dia. Nah itu perlu dia fokuskan dulu, perlu dia perbaiki, perlu dia rubah, perlu dia tingkatkan ya, perlu dia stabilkan seperti itu. Karena kalau aku lihat juga di sini memang fokus dia lagi pada karir dan keuangan, sedang ingin mencoba untuk stabil dulu dari itu. Dan kalau aku lihat di sini dia percaya kok kamu selalu mendukung dia, dan aku lihat juga sebenarnya kamu pun tahu bahwa kamu pun mendukung dia gitu ya, dan dia pun mendukung kamu. Karena kalau aku lihat juga di sini kalian itu sama-sama masih saling cinta. Kalau aku lihat di sini Ace of Pentacles berarti menandakan ada cinta yang abadi, cinta yang permanen, bahkan ada dedikasi di sini, sehingga ya wajar aku bilang ini saling saling apa itu namanya tadi saling mendukung, saling mensupport, apalagi tentang support tentang pertumbuhan pasangan atau apa itu namanya perkembangan pasangan untuk sukses kayak gitu ya, dari materi atau dari apapun gitu. Jadi kalau aku lihat memang dari kamu ataupun dia sama-sama saling mendukung sebenarnya kalau udah hubungannya tentang karir, keuangan kayak gitu. Terus itu juga aku lihat memang ada perbedaan ya antara kamu dengan dia. Kayaknya kamu ini secara materi kamu itu sudah mulai baik, lebih lebih baik dari dia gitu, sehingga di sini dia juga ingin menstabilkan diri dia, paling nggak sebanding lah dengan kamu kayak gitu. Aku lihat di sini bahkan mungkin selama ini kamu terlalu banyak ya mendukung dia, mensupport dia, bahkan mungkin memberi dia, makanya di sini dia nggak mau lagi hanya bergantung sama kamu, makanya di sini dia ingin menstabilkan, menyetarakan dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia memandang kamu tuh orang yang secara finansial itu stabil, yang nggak punya banyak masalah, beda dengan dia. Kenapa dia dari karir, keuangan ini banyak banget masalah, makanya di sini dia menjadikan kamu suatu patokan atau sudut pandang ya, apa sih, indikator untuk dia menjadi sukses, paling nggak seperti kamu deh gitu ya, secara keuangan nggak banyak masalah kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan Knight of Swords ya, hubungannya memang udah berakhir, tapi Knight of Swords berarti dia akan datang dengan perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau dari dia. Aku lihat di sini ya, dia akan berubah sesuai dengan apa yang kamu mau. Misalkan dia nggak mau, kamu selama ini nggak mau kalau dia selingkuh lagi, oke, dia nggak akan selingkuh lagi. Misalkan di sini dia nggak boleh apa ya, apa itu namanya tadi, bergantung secara materi sama kamu, maka dia akan cari kerja, maka dia akan sukseskan diri dia. Berarti kan kalau harus perubahannya seperti itu ya butuh waktu. Aku lihat nggak cepet ya, ya mungkin paling cepat sebulan, tapi ya kalau perubahannya sebesar itu bisa bertahun-tahun gitu ya, tergantung sih ya, tergantung dari kemampuan dia, terus keberuntungan dia ya, dan bagaimana cara dia untuk mencari peluang. Oke, jadi saat ini dia sedang mencintai diri dia sendiri, dia sedang mencoba untuk healing terlebih dahulu ya, healing dari rasa sakit, healing untuk memperbaiki hidup dia, karir dia, keuangan dia. Terus itu juga apalagi di sini dia kan sering sekali melewatkan kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya. Dia sering banget melewatkan dia sering banget tidak bertindak pada saat yang seharusnya, termasuk dengan kamu. Ketika kamu tulus sama dia, sayang sama dia, tidak diperjuangkan, giliran kayak gini udah menghilang gini baru dia gupek kayak gitu ya. Sama lah ya, apapun banyak hal ya dia yang kesempatan yang hadir di kehidupan dia itu nggak dia ambil gitu loh peluangnya kayak gitu. Jadi kalau aku rasa memang kayak menyesal gitu ya, kayak apa ya, ya akhirnya tersadar lah ya, dia ternyata seperti ini orangnya kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini aku rasa memang dia sedang menahan ekspresi dia ya. Seharusnya dia mengekspresikan diri dia lebih baik terhadap kamu. Ketika dia memang mencintai seharusnya dia bilang cinta, ketika dia kangen seharusnya bilang kangen ya, ketika dia pengen ngobrol sama kamu seharusnya dia menghubungi kamu. Tapi mungkin selama ini dia tahan ya. Jadi kalau aku lihat memang ada rasa bersalah ya, karena dia apa ya, egois, karena dia naif, karena dia selalu menahan-nahan segala sesuatunya.
Nah, apalagi di sini ada soul tie, di mana ada ikatan jiwa di antara kalian, ya. Dia selalu merasakan adanya apa ya, koneksi, atau dia merasa selalu terhubung dengan kamu. Dalam situasi apapun, dalam waktu perpisahan pun dia merasa kayak kayak selalu ada ikatan secara batin di antara kalian. Dia bisa merasakan apa yang terjadi dengan kamu, apa yang kamu rasakan, ya. Itu seperti itu. Terus itu juga ada time di sini. Sejujurnya di sini dia khawatir banget kalau dia sudah terlambat dalam mengambil suatu tindakan untuk ke arah kamu, ya. Dia takut banget dia sudah terlambat, dia takut banget kalau misalkan kamu ternyata sudah move on, atau kamu mungkin sudah bersama yang lain, atau mungkin kamu sudah apa? Sudah tidak mau memberi kesempatan kepada dia lagi, seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini dia sudah tidak mau mengejar-ngejar lagi situasi, apa, mengejar-ngejar lagi situasi atau sesuatu yang memang bukan milik dia. Kayak dia nggak mau lagi selingkuh lagi, mengejar orang-orang di luar sana, yang pokoknya yang bukan menjadi milik dia nggak mau paksakan, kayak gitu ya. Dia nggak mau ngejar-ngejar lagi, apalagi ngejar-ngejar hubungan-hubungan toksik gitu ya. Apa yang menjadi kesempatan dia, itulah yang ingin dia miliki, gitu ya. Apa yang ada hadir di hidup dia, itulah yang ingin dia pertahankan, seperti itu. Termasuk kamu, ya. Dia ingin mempertahankan kamu karena kamulah yang memang masih ada di koneksi ini. Kamu yang masih menjadi kesempatan dan peluang dia untuk bisa bersama, gitu. Jadi dia nggak mau cari-cari yang memang bukan milik dia, atau dia nggak mau cari-cari yang memang tidak hadir di hidup dia. Dia nggak mau memaksakan itu. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku, ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.